Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kakak akan menjelaskan mengenai materi rotasi dan revolusi bumi. Jadi adik-adik, planet yang kita tinggali, yaitu bumi, itu melakukan dua gerakan. Yang pertama ada gerakan rotasi, dan yang kedua ada gerakan revolusi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gerakan rotasi bumi. Apa sih sebenarnya gerakan rotasi bumi itu? Jadi, gerakan rotasi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Nah, di rotasi bumi ini tuh ada namanya kala rotasi. Kala rotasi itu pengertiannya adalah lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya. Nah, bumi itu biasanya mengelilingi sumbunya itu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau bisa kita bulatkan menjadi satu hari, yaitu 24 jam. Nah, gerakan bumi yang kedua itu adalah revolusi. Apa sih pengertian dari revolusi itu? Jadi, revolusi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur atau arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Tadi di rotasi bumi itu kita mengenal pengertian dan lama dari kala rotasi. Nah, di revolusi bumi itu juga ada. Jadi, kala revolusi bumi itu setara dengan 1 tahun atau 365 1/4 hari. Jadi adik-adik, dari dua gerakan yang kakak sebutkan tadi, yaitu gerakan rotasi bumi dan juga gerakan revolusi bumi, masing-masing itu mempunyai dampak tersendiri. Nah, dampak dari rotasi bumi itu ada 4. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Jadi, ketika bagian bumi yang menghadap matahari itu, maka bagian bumi tersebut akan mengalami waktu siang. Sementara itu, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Dampak rotasi bumi yang kedua yaitu adanya gerak semu harian matahari. Nah, jadi maksudnya di sini itu seolah-olah mataharilah yang bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya yang berputar itu adalah bumi kita sendiri dari arah barat menuju ke timur. Dampak rotasi yang ketiga yaitu adanya perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, hal tersebut akibat dari adanya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Dan dampak yang terakhir adalah perbedaan waktu. Jadi, perbedaan waktu ini itu dialami oleh seluruh tempat di muka bumi.
Selanjutnya adik-adik akan kakak jabarkan mengenai dampak dari adanya gerakan revolusi bumi. Tapi di sini kakak akan menjelaskan sedikit saja untuk mempersingkat waktu. Nah, dampak yang pertama yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini terjadi 2 kali, dan yang pertama itu di tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Nah, pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember, pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara itu menuju ke belahan bumi selatan. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, pergeseran posisi matahari itu menuju ke arah belahan bumi utara. Nah, sebenarnya matahari itu tidak bergerak, tetapi gerak-gerak semu tahunan matahari itu akibat adanya revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Dampak dari revolusi bumi yang kedua yaitu adanya perubahan musim. Nah, perubahan musim apa saja kah itu? Yang pertama ada musim semi, yang kedua ada musim panas, yang ketiga ada musim gugur, dan yang terakhir ada musim dingin. Dampak revolusi yang ketiga yaitu adanya perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, di sini ada 5 rasi bintang. Yang pertama yaitu Aquarius, yang kedua yaitu Pisces, yang ketiga yaitu Gemini, yang keempat Scorpio, dan yang terakhir adalah Leo. Nah, ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Jadi, akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak tersebut dari bumi itu selalu berubah-ubah. Jadi adik-adik, dampak dari adanya revolusi bumi yang terakhir adalah pembentukan kalender Masehi. Nah, di kalender Masehi ini, 1 tahunnya itu ada 365 hari, dan 1 harinya itu ada 24 jam. Tapi, ada 1 tahun yang memiliki 366 hari. Nah, biasanya itu disebut dengan nama tahun kabisat. Biasanya terjadi pada bulan Februari. Jadi kalau di tahun-tahun biasa, bulan Februari itu ada 28 hari. Tetapi ketika di tahun kabisat, maka di bulan Februari itu ada 29 hari. Nah, tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi contohnya, di tahun 2000 ada tahun kabisat. Jadi 4 tahun kemudian pasti akan ada tahun kabisat juga. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.